dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu ya. Mbak bisa manggil saya dengan sebutan Bu Naya aja. Oke. Mbak ada permasalahan apa ya? Iya Bu, saya ada permasalahan pekerjaan di kantor. Saya kesini, mana tahu Ibu bisa bantu permasalahan saya. Saya ingin cerita sama Ibu gitu. Oke Mbak, sebelumnya apakah Mbak pernah mengikuti person counseling? Kebetulan belum pernah Bu, ini baru pertama kali saya mengikuti proses konseling. Baik Mbak, sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak sudah datang kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling. Jadi di sini saya akan mendengarkan keluh kesah Mbak. Nanti Mbak mengeluarkan saja apapun cerita yang Mbak sedang alami. Nah, di dalam konseling ini kerahasiaannya itu pasti terjaga. Mbak nggak perlu khawatir, apapun yang Mbak ceritakan, saya tidak akan memberitahukan ke halayak ramai. Nah, di dalam konseling ini saya memberi batasan waktu yaitu 30 menit. Oke baik, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Mbak Ayu? Iya Bu, saya mau bertanya, kalau misalkan konseling kali ini 1 jaman, kira-kira bisa nggak Bu? Lebih efektifnya nih ya Mbak, biasanya kita akan menjadwalkan lagi untuk bertemu. Nah, karena kalau misalnya kita langsung semuanya segitu banyaknya Mbak cerita, takutnya nanti Mbak sendiri loh yang bosen. Oh iya. Tampaknya Mbak sedang gelisah. Kalau boleh tahu Mbak sedang ada masalah apa ya? Iya Bu, jadi tuh saya kesini mau konsultasi. Saya ada masalah di pekerjaan saya dan masalah saya itu sama rekan kantor saya. Kalau boleh tahu Mbak di sini bekerja di bagian mana ya? Iya Bu, jadi saya tuh di sini awalnya saya staff. Minggu kemarin saya tuh diangkat jadi sekretaris Bu, diangkat jabatan jadi sekretaris. Lalu masalah di pekerjaan Mbak itu apa ya? Gimana ya bisa jelasin ya? Saya bingung gitu ngejelasin gimana dari awal. Oh ya, Mbak nggak usah bingung. Mbak boleh ceritakan apapun yang Mbak rasakan, apapun masalah Mbak. Terbuka aja, kita akan bisa menjaga kerahasiaannya kok. Iya Bu, jadi saya mau cerita masalah saya. Ini masalah tentang saya dan rekan kerja saya sih ya Bu ya. Jadi tuh karena kemarin saya diangkat jabatan jadi sekretaris, dia tuh kayak iri sama saya gitu Bu. Jadi kita tuh jadi saling jauh Bu. Oh iya. Jadi karena apa namanya? Karena masalah Mbak sama teman Mbak ya. Iya. Itu yang bikin Mbak selalu kepikiran. Iya, Bu. Oh. Apakah Mbak sebelumnya sempat bertanya ke teman-teman yang lain, apakah mereka seperti itu juga ke teman-teman Mbak atau hanya sama Mbak aja gitu? Kalau soal bertanya, saya belum pernah bertanya sama rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Cuman dia tuh menurut saya dia mimik wajah dia ke saya tuh beda gitu Bu. Dia tuh kayak jadi jutek, terus dia jadi ngejauhin saya. Padahal sebelumnya kita nggak kayak begitu Bu. Oke, saya mengerti perasaan Mbak, saya mengerti apa yang Mbak rasakan ya. Lalu apakah dengan teman Mbak tidak menyukai Mbak itu menghambat pekerjaan Mbak? Kalau menghambat sih sepertinya tidak ya. Tapi Bu, saya jadi ngerasa itu dia kayak kurang profesional gitu Bu. Bawa-bawa masalah pribadi yang dia iri sama saya karena saya naik jabatan. Atau kan kita profesional, jadi kayak seumpama itu masalah kita gitu Bu. Dan saya tuh keganggu banget Bu sama hal itu gitu. Oke, lalu? Udah sih itu aja Bu. Lalu Mbak? Sebenarnya saya mau bertanya tuh gini Bu, cara mengatasi rekan kerja yang sifatnya seperti itu tuh kayak gimana sih Bu? Oke, untuk mengatasi teman kerja yang ibaratnya iri ya dengan Iya, Mbak, coba Mbak bicarakan baik-baik sama teman Mbak, coba ajak ketemu atau misalnya lagi istirahat, Mbak coba temuin dia, misalkan dia lagi makan, Mbak coba deketin, terus Mbak coba tanya apa masalah kamu, maksudnya masalah kok kayaknya kamu nggak senang sama aku gitu, biar dia tuh mau terbuka kan. Nanti kalau misalnya dia mau terbuka, dia bisa memberitahu masalahnya apa, jadi kan nanti bisa baikan tuh. Nah setelah itu kalau misalnya Mbak mau masih diem-dieman itu kan nggak enak ya Mbak. Mbak kan masih ibaratnya ketemu terus tuh di kantor. Ya menurut saya sih Mbak harus ketemu langsung sama orangnya, Harus bicara baik-baik. iya harus bicara baik-baik sih dengan kepala dingin. Kalau misalkan emang Mbak nggak bisa, Mbak boleh minta bantuan saya, nanti Mbak bisa berdua sama teman Mbak. Oke, baik Bu.
Kalau boleh tahu, Mbak kan di bagian sekretaris ya. Nah, kalau di bagian sekretaris itu apa ada sistem shift? Oh tidak ada Bu, saya hanya jadwal kantor pagi dan kalau sore tuh saya kuliah Bu. Oh, emang Mbak kuliah nggak ngeganggu pekerjaan Mbak? Ada agak sedikit ngeganggu sih, cuman nggak masalah banget. Mbak sejak kapan ya kuliah sambil bekerja? Dari semester 2 Bu, Oh, sekarang kamu sudah semester berapa? sekarang saya semester akhir Bu. Nah, kamu kan sudah semester akhir ya. Seharusnya kamu itu bisa meminimalkan beban kamu. Apalagi kan sekarang ibaratnya kamu udah lebih dewasa lah ya. Seharusnya bisa mengatasi masalah apalagi masalah tentang rekan kerja. Nah, sebaiknya kalau misalnya emang bisa diselesaikan, selesaikan dengan baik. Coba diomongkan dengan baik. Saya berpikir juga kalau Mbak juga pasti bisa mengatasi beban hidup Mbak kan. Nah, saya tahu jadwal Mbak pasti bentrok ya sama kuliah. Saya juga yakin Mbak pasti bisa mengatasi semuanya dengan baik. Sampai sekarang juga Mbak bisa kan mengatasinya? Ya Bu, alhamdulillah sih semuanya bisa saya atasi. Ya, karena itu kan semua kemauan Mbak ya. Dan kemampuan Mbak juga. Mbak juga bertekad kan bisa melalui semua beban inilah ya. Terus buktinya Mbak juga bisa kan melaluinya? Iya Bu, saya bisa. Lalu kira-kira apa nih rencana Mbak selanjutnya? Rencana saya selanjutnya kurang lebih saya akan mencoba untuk ngomong baik-baik soal permasalahan ini sama rekan kerja saya. Dan kalau emang yang tadi Ibu bilang kalau emang masih belum bisa, mungkin rekan kerja saya harus saya bawa ke sini juga konsul sama Ibu ya Bu ya. Dan saya akan fokus untuk tugas akhir saya Bu untuk wisuda tahun ini gitu. Baik-baik. Baiklah, saya menghargai, mengapresiasi juga rencana-rencana Mbak saat ini ya. Setelah kita berdiskusi hari ini, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Lumayan plong sih ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya udah mau dengerin cerita saya, udah mau kasih saran sama saya. Oke, setelah melakukan pembicaraan ini, saya simpulkan ya bahwa Mbak ini memiliki permasalahan tentang rekan kerja Mbak ya, yang iri dengan kenaikan jabatan Mbak. Nah, Mbak juga memiliki rencana-rencana yang akan Mbak lakukan kan. Selanjutnya, apakah kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya? Bisa sih Bu, saya menyesuaikan jadwal Ibu saja. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi terkait rencana-rencana yang sudah Mbak lakukan. Untuk sekarang, apakah ada yang Mbak ingin sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Baik ya, kita tutup saja pembicaraan kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ayu karena Mbak Ayu sudah mau menemui saya untuk konseling. Oh ya, sebelumnya Mbak Ayu tolong isi biodata ini dulu ya. Oke, baik Bu. Di sini atau di sini? Di sini tanda tangan. Oke. Ini Bu, udah. Oh iya, kasih ya. Saya terima kasih banyak banget ya Bu ya. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya iya. Bu. Ditunggu ya Mbak. Oke, oke. Nanti hubungi saya Ya, aja. ya makasih ya Ibu. Gimana tadi kesan-kesannya di konseling? Saya ngerasa lega banget ya Bu ya, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu. Iya. Dan mudah-mudahan masalah saya bisa kelar ya Bu ya. Nanti hubungin saya aja ya. Baik Bu. Oke, baru saja